Hei, apa kabar? Kabar aja. Gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut. Sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya. 10 hari yang lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah, maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. LBP juga pernah cerita sama saya juga didatangi oleh mereka-mereka, case-nya juga sama, tapi nggak ribut begini. Terus dibilangin mau jadi presiden lagi, ya enggak aja itu. Kerjaan gua setumpuk begini, ngurusi yang enggak aja, kayak dagelan aja gitu loh, kayak lucu-lucuan gitu. Muldoko mau kudeta lah, kudeta apa nih di kudeta? Anggaplah begini ya, saya punya pasukan bersenjata nih, anggaplah Panglima TNI pengen jadi ketua Demokrat.
Emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para DPD, datang ke sini. Gue todongin senjata. Semua kan ada aturan, ada ART dalam sebuah partai politik. Jangan lucu-lucuan begitulah. Gitu. Jadi tenang. Merespon sesuatu. Masa gue ngopi harus izin presiden? Gila apa? Ngopi-ngopi aja kok harus presiden, izin presiden tahu. Ya, ini berlebihan. Jangan begitulah. Ya. Biasalah itu internal partai politik. Aku orang luar ini, nggak ada urusannya itu di dalam. Kalau urusan 2024, pernahkah saya berbicara selama ini tentang 2024? Nggak pernah. Kalau yang mengorbitkan di sana ya, alhamdulillah kan begitu. Ya urusan, nggak usah mikir itulah. Aku itu orang yang mencintai pekerjaan. Ya. Saya orang profesional dan itu saya tunjukkan di mana-mana. Ya. Saya profesional. Gitu. Saya tidak pernah mengemis jabatan. Saya bisa berdiri sebuah keyakinan saya. Ini persepsi-persepsi yang dikembangkan itu, janganlah terus membangun hal-hal yang seperti itu, menarik simpatik orang lain. Alah, nggak zamannya lah seperti itu.